wala quwwata illa billah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala hamdu. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada siang hari ini jam 14 ya, 00 jam 14.03 kita sama-sama hadir dalam sinkronus melalui Google Meet ya, di mana seharusnya memang kita melaksanakan perkuliahan pada pagi hari tadi ya, karena satu dan lain hal yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan pada jam 8 tersebut ya. Jadi kita laksanakan pada hari ini jam 14. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini juga tidak mengurangi pelaksanaan sebagaimana biasa kita laksanakan. Hari ini kita coba lihat ke kelas dulu ya. Kita lihat kelas kita. Kelas pengantar ilmu pendidikan. Ya. Kelas pengantar ilmu pendidikan. Sekarang kita sudah masuk pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini nanti silahkan saudara bisa mengklik kehadiran, tapi di akhir nanti akan saya ulangi kehadirannya, karena kadang-kadang suka mengklik kehadiran kemudian pergi, ya. Jadi kalau yang nanti disebut tidak ada keterangan. Nah, kemudian materi kita pada pertemuan keempat dan kelima ini, ya, kita masih berkait dengan landasan filosofis dan landasan historis pendidikan Islam, di mana materinya dalam bentuk narasi ya, dibuat seperti ini ya, ada landasan filosofis dan landasan historis pendidikan Islam. Tentunya hari ini sudah ada yang siap untuk presentasi. Siapa yang siap hari ini presentasi? Saya, Pak. Ya, siapa saja temannya? Dengan Aira. Aira, temanya sama? Landasan historis ya? Pendidik dan peserta didik. Tema keberapa itu? Keempat, Pak. Oh, keempat. Ya, oke, silahkan. Silahkan lanjutkan untuk presentasi. Berapa orang yang presentasi? Berdua. Berdua dengan siapa? Dengan Aira. Ya, nanti silahkan keduanya untuk bisa presentasi. Ya, disilahkan. Bisa nanti menampilkan filenya ya. Sebentar, Pak. Ya, saya tunggu. Silakan. Ini belum aku dari tadi. Udah sih, padahal tinggal pencet bergabung tapi masih sepi. Ini mau. Kok gak ada sih di sini?
Sudah siap? Mohon maaf Pak, tadi sinyalnya jelek. Ya. Jadi sekarang tema ke-6 gitu ya, pendidik dan peserta didik. Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Di sini saya sebagai moderator bernama Heidi Permata Bintang dengan rekan saya bernama Aira Aulia Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik agar berkembang secara maksimal, baik dari segi ilmu, akhlak, maupun spiritual. Istilah pendidik dalam Islam antara Kalau teman-teman yang lain ini terlihat nggak presentasinya? Coba. Yang lain? Suaranya nggak jelas di sini. Yang lain bagaimana? Ya Pak, nggak jelas suaranya putus-putus. Coba agak Suaranya jelas Pak. agak dekat ke mikrofon biar temennya yang lain bisa dengar. Ya, Pak. Dilanjut yang ketiga yaitu ada muadib, yaitu penanam adab atau akhlak. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga menjadi teladan uswah hasanah bagi peserta didik. Tugas dan peran pendidik. Peran pendidik dalam Islam sangat luas, di antaranya yang pertama yaitu sebagai pengajar, sebagai menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada sebagai pembimbing, yaitu mengarahkan perilaku dan akhlak. Ketiga ada sebagai motivator, yaitu memberi semangat belajar. Yang keempat ada sebagai teladan, menunjukkan perilaku yang baik. Yang kelima ada sebagai evaluator, menilai perkembangan peserta didik. Sifat-sifat pendidik dalam Islam. Seseorang pendidik ideal dalam Islam memiliki sifat bermacam-macam. Yang pertama ada ikhlas dalam mengajar, yang kedua sabar dan penyayang, ketiga ada adil terhadap semua peserta didik, keempat ada berakhlak mulia, dan yang kelima ada memiliki ilmu yang cukup. Sifat-sifat ini penting agar proses pendidikan tidak hanya berhasil secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Islami. Selanjutnya ada pengertian peserta didik. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang dan membutuhkan bimbingan untuk mencapai kedewasaan, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Dalam Islam, peserta didik dipandang sebagai pertama yaitu makhluk yang memiliki potensi atau fitrah. Yang kedua, individu yang perlu dibimbing agar potensi berkembang secara optimal. Dan yang ketiga, ada amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Selanjutnya oleh pemateri 2 yaitu Aira.
Ya, silakan, Aira. Baik, materi selanjutnya ada karakteristik peserta didik dalam Islam. Peserta didik memiliki beberapa karakteristik. Di antara lain, yang pertama, memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, sedang dalam proses perkembangan. Yang ketiga, membutuhkan bimbingan dan arahan. Dan yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lanjut ke materi hak dan kewajiban peserta didik. Jadi di sini peserta didik memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di sini ada hak buat peserta didik. Yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan kasih sayang. Dan yang ketiga, diperlakukan secara adil. Dilanjut kewajiban peserta didik. Di sini ada yang pertama, menghormati pendidik. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan yang ketiga, menjaga adab dan akhlak. Lanjut ke materi selanjutnya, ada hubungan pendidik dan peserta didik di dalam Islam. Hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam Islam didasarkan pada yang pertama, kasih sayang atau rahmah. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, keikhlasan. Dan yang keempat, adab yang baik. Hubungan ini tuh bukan hanya hubungan formal, tetapi juga hubungan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut materi selanjutnya, tujuan pendidik Islam terkait pendidik dan peserta didik. Tujuan utamanya adalah yang pertama, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Dan yang keempat, menciptakan keseimbangan dunia dan akhirat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah pendidik dan peserta didik merupakan dua komponen utama dalam pendidikan Islam yang saling melengkapi. Pendidik berperan sebagai pembimbing dan teladan, sedangkan peserta didik sebagai individu yang berkembang dan belajar. Hubungan keduanya harus dilandasi nilai-nilai Islam agar tujuan pendidik tercapai secara optimal. Baik. Mungkin hanya itu yang disampaikan oleh kelompok kita. Untuk kurang materi atau ingin bertanya, dipersilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan. Kalau ada rekan-rekan yang bertanya terkait dengan esensi ini, silakan. Ini ada Aira dan Permata ya, Heidi. Iya Pak Heidi. Ya, silakan. Ada Nur Aini di sini. Nur Aini hadir? Hadir, Pak. Ya, silakan bertanya Nur Aini. Silakan Nur Aini, ada pertanyaan? Pendidik. Ini sebelumnya Pak, maaf. Ya. Hak kita sebagai pendidik apakah ada? Tuh, silakan dijawab sama pemateri. Ya, tadi ada pemateri, kemudian ada yang bertanya. Pertanyaannya, adakah hak sebagai pendidik? Ya, silakan dijawab oleh kedua pemateri tadi. Baik, berikan kami waktu untuk diskusi sebentar. Kalau Ya, ada yang bertanya lagi, pertanyaannya ditampung dulu. Ya, ada yang bertanya lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan hak sebagai pendidik? Ada Naswa?
Naswadea, ada Naswadea? Halo? Iya Pak, hadir. Ya, Naswa, tadi tahu nggak pertanyaannya? Ini ya tentang hak pendidik. Ya, menurut Naswa ada nggak hak pendidik? Hak untuk hak pendidik apa ya? Hmm, Eh, Apa ya Pak? ya. Ya, nggak usah terlalu mencari, jawab aja secara spontan dari pengalaman kita, ya. Itu kan kita sering mendapatkan pengalaman Oh ya. hak sebagai pendidik apa. Nanti kalau yang sudah bisa menjawab, kelompok yang mau menjawab nanti kasih kabar, kasih tahu kalau sudah jawab. Ya, silakan Naswa. Mungkin kalau yang terpikirkan sama saya lebih ke hak untuk dihormati ya sama peserta didiknya. Betul. Ada lagi nggak selain itu? Apalagi ya? Ya, tadi apa hak untuk apa? Dihormati. Iya, Hmm, dihargai, dihormati. artinya gimana? Artinya ini mantap nih. Artinya gimana? Artinya kayak sebagai apa ya? Sebagai pendidik kan kita maksudnya udah ada perjuangan di balik atau sebelum kita proses memberikan ilmu ke peserta didik. Jadi kita ingin kayak apa usaha yang kita lakukan itu dihargai sama peserta didiknya dengan ya peserta didiknya itu mendengarkan dan gak bercanda gitu kan, tapi tetap aja untuk itu juga ada arahan dari kita sebagai pendidiknya sih ke peserta didik tersebut. Oke, ya, jawaban yang bagus, ya. Itu salah satu hak dari pendidik. Nah, agar pendidik itu bisa dihormati oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan? Ini ada Aira nih, ada Aira. Aira, ada Aulia Putri, Aira. Hadir Pak, Ya, menyimak nggak tadi apa yang saya sampaikan? menyimak Pak. Ya, apa jawabannya? Jawaban dari pertanyaan tadi Pak, hak pendidik. Ya, Di agar antaranya juga pendidik itu bisa dihormati oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan oleh pendidik? agar dihormati. Nah, Dari sekarang Aira nih, kalau Aira ingin dihormati orang harus apa dulu Airanya? harus beradab dulu sih Pak, kitanya Pak. Harus menghormati dulu ya. Iya. Maka ini adalah pelajaran bagi kita. Ya, agar apa? Agar seorang guru itu mampu memberikan contoh terbaik kepada peserta didiknya. Oke, kita lanjut. Tadi yang mempresentasi, silakan dijawab. Baik Pak, Ya, silakan. di sini akan saya jawab pertanyaan yang tadi kayak ini ya. Apakah hak kita sebagai pendidik ada? Ada. Sebagai pendidik kita juga mempunyai hak. Seperti yang pertama yaitu seperti dihargai, yang tadi seperti Kak Nashwa sampaikan. Sebagai pendidik kita juga mempunyai hak dihargai. Pendidik berhak dihargai baik secara moral maupun material. Ada lagi yang kedua, hak memperoleh perlindungan. Guru atau pendidik berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang tidak pantas, baik secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, ada hak mengembangkan diri. Pendidik berhak untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan, misalnya lewat pelatihan, seminar, atau pendidikan lanjutan. Yang keempat, ada hak atau fasilitas yang memadai.
Agar proses belajar berjalan lancar, pendidik berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti buku, ruang kelas, dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu hak menyampaikan penilaian. Seperti pendidik berhak menilai peserta didik secara objektif tanpa tekanan dari pihak lain. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, terima kasih. Ini jawaban yang baik ya, terkait dengan apakah pendidik itu memiliki hak ya. Tentunya apa yang tadi sudah dijawab itu paling tidak mewakili ya bahwa sebenarnya pendidik itu juga memiliki hak. Bagaimana tadi penanya siapa? Nuraini ya? Iya Pak, saya. Ya, yang lain mungkin ada yang bertanya lagi ke pemateri. Oke, kalau tidak ada, saya coba ya sedikit mengulas tentang hak dan kewajiban, apa tadi bukan hak dan kewajiban, pendidik dan peserta didik dalam Islam. Karena tema utama kita pada hari ini ya seharusnya memang kalau kelompok 45 itu masih membahas tentang landasan filosofis dan landasan historis pendidikan Islam. Tapi juga kita nyambung dengan tema ini, yaitu tentang pendidik dan peserta didik dalam Islam. Nah, ini terkait dengan pendidik dan peserta didik dalam Islam adalah sesuatu yang memang menarik, ya. Sesuatu yang menarik karena memang Islam adalah ajaran agama yang tidak hanya orientasinya pada dunia saja, ya, tapi juga berorientasi pada akhirat. Karena itu tujuan hidup seorang Muslim itu adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau kita memahami makna sederhana apakah Islam itu, al-Islamu wa dinul ladzi ja'a bihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'atihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia fi ma'asihim wa ma'atihim, di dunia dan di akhirat. Tentu untuk kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat bukan hanya kata-kata, tapi harus melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat tersebut. Karena kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita memohon kepada Allah untuk hidup bahagia di dunia terlebih dahulu, baru di akhirat. Karena itu dunia dan akhirat adalah sama-sama penting. Bahkan yang lebih penting adalah akhirat. Fa inna dunya balaghun ilal akhirat. Karena dunia adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Nah, salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki ilmu. Karena dalam hadis disebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia hidupnya di dunia harus menguasai ilmu. Orang yang ingin bahagia hidupnya di akhirat harus juga menguasai ilmu. Dan ingin bahagia kedua-duanya di dunia dan di akhirat tentu dengan ilmu. Nah, ilmu ini adalah cahaya
Al-ilmu nurun. Wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Karena itu ketika kita ingin mencapai ilmu itu harus menguasai 6 hal. Antanalul ilma illa bisyid. Zakain, wa hirsin, wa istibarin, wa dhumalin, wa irsadu ustadin, wa tuluzan. Itu adalah 6 hal ya, agar kita bisa mencapai ilmu. Yang pertama adalah memiliki kecerdasan. Yang kedua memiliki hirsun, rakus akan ilmu. Jadi kalau haus rakus dengan harta tidak boleh, dengan ilmu boleh. Ya, punya cita-cita tinggi, istibarin, sabar. Zumalin, punya harta. Tulus zaman, punya cita-cita tinggi. Kemudian tulus zaman yang terakhir itu adalah wa istadin. Menuruti apa yang diucapkan oleh para guru ya, melakukan. Nah, tentunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini Islam sangat jelas ya. Dalam peradaban Islam sejak masa lalu disebut sebagai sebuah peradaban ilmu. Peradaban ilmu yang muncul dalam Islam itu mampu menjembatani peradaban-peradaban itu. Oleh karena itu ya, kita lihat dari sejarah kemajuan ini, misalkan awalnya itu adalah peradaban bangsa Yunani. Kita mengenal ada tokoh-tokoh filsafat, Socrates, Aristoteles, Plato gitu ya. Nah, kemudian peradaban itu pindah ke dunia Islam melalui apa? Proses penterjemahan. Setelah itu muncul dalam peradaban Islam itu peradaban ilmu. Nah, di mana dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Semuanya sama-sama penting karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat ini kalau kita ingin mendapat kemajuan, maka kita bisa menempatkan ilmu pada posisi yang terhormat, yang tinggi. Baik itu ilmu yang bersumber dari hasil olah pikir manusia maupun dari wahyu. Karena pada dasarnya antara pola pikir manusia dan wahyu itu sama-sama mencari kebenaran. Dan ilmu pengetahuan begitu berkembang, begitu tinggi dibawa oleh peradaban Islam. Nah, karena itu dalam Islam itu ya, hubungan antara guru, hubungan antara pendidik dan peserta didik itu diatur sedemikian rupa sehingga guru dan pendidik itu bisa melakukan suatu interaksi yang terdidik. Ya, terdidik. Bagaimana hal ini bisa kita lihat? Bagaimana ulama-ulama kita seperti siapa? Seperti Syekh Az-Zarnuji ya, menulis kitab ta'lim, muta'allim, ta'lim, ta'lim gitu ya. Bagaimana kemudian seseorang sebagai pencari ilmu memiliki ketaatan kepada gurunya, memiliki penghormatan kepada gurunya. Dan ini adalah adab antara hubungan antara pendidik dan murid ya, atau mahasiswa atau talibul ilmu, pencari ilmu, itu adalah sebuah hubungan yang saling menghormati, di mana pendidik itu harus melakukan akhlak yang terbaik sebagai suri tauladan, uswatun hasanah yang mampu diterjemahkan oleh pendidik, yang mampu diterjemahkan oleh peserta didik. Di mana kemudian peserta didik juga harus mengerahkan potensi kemampuannya, fitrahnya sebaik-baiknya untuk dapat mencontoh peserta didik, untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi pendidik. Nah, karena itu hak-hak yang tadi ditanyakan adalah tinggi ya, karena guru atau pendidik, kalau kita lihat dalam literatur, dalam sejarah apapun, tentunya adalah orang-orang yang mulia. Bahkan Islam menegaskan
tugas seorang pendidik itu seperti para nabi, ya. Jadi pendidik itu adalah orang yang memiliki posisi kedudukan yang tinggi setelah nabi. Kenapa? Karena pendidik adalah mengajarkan kebenaran. Nah, tentunya kedudukan yang tinggi itu harus diiringi dengan kemampuan yang baik. Karena pertemuan keduanya itu bisa menciptakan pendidikan tak terkalahkan. Setiap interaksi adalah momen penting pembentuk masa depan bangsa dan agama. Ini ya, sejarah-sejarah dalam pendidikan Islam itu begitu tinggi dengan sejarah peradaban dan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, kalau kita ingin, ya ini kan ada visi besar kita ya sebagai bangsa Indonesia. Kita menjadi tahun 2045 ini menjadi 100 tahun Indonesia merdeka, dan kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang baik, dan bangsa yang diperhitungkan di kancah dunia. Nah, kalau kita ingin itu tercapai, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana pendidikan ini menjadi sesuatu yang utama, menjadi concern ya, yang ditargetkan kecerdasannya, kebaikan manusianya, ilmunya, bukan hanya sekedar kan dan sebagainya, karena ilmu itu akan memberikan dampak yang sangat baik kepada bangsa dan negara ini. Nah, kemudian sekalian ya, terkait dengan kita untuk mendapatkan hubungan interaksi antara pendidik dan peserta didik ini, ya, yang harus kita perhatikan adalah bahwa pendidik, ya kalau kita ibaratkan seperti ini, itu adalah seperti nahkoda, ya. Nahkoda ini dia mengarahkan rute, membimbing perjalanan, dan membentuk adab sebagai murabbi, muallim, muaddib. Nah, sebutan pendidik itu ya dalam Islam itu ada disebut dengan murabbi. Murabbi itu berarti orang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, itu secara harfiah. Artinya, bagaimana dia mampu menerjemahkan sifat-sifat Tuhan di dalam dirinya. Sehingga menjadilah dia seorang yang kasih sayang, mampu memaafkan, kemudian menjadi contoh, ya, menjadi orang berilmu, muallim yang mengajarkan ilmunya, dan muaddib, ya, muaddib, beradab. Karena itu ketiga kata ini ya, murabbi, muallim, muaddib, sangat terkait dengan bahasan yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu ada istilah tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Orangnya yang melakukan tarbiyah disebut murabbi, yang melakukan ta'lim, pengetahuan kognitif, afektif, psikomotor, muallim, yang mendidik karakter dan seterusnya disebut dengan muaddib. Nah, ya ini hubungannya. Yang kedua, hubungan ini adalah interaksi. Ya. Dalam konteks modern, sebenarnya interaksi itu juga tidak harus dua ini, tapi juga melibatkan orang tua. Nah, orang tua itu posisinya bisa ada di tengah. Nah, orang tua itu pada saat sekarang peran penting juga. Karena kalau pada masa lalu ketika dalam Islam itu ya, ketika seorang sudah mempercayakan pendidikan kepada seorang syekh, seorang tuan guru, seorang murabbi, seorang muallim atau muaddib, maka dia menyerahkan 100% pada muallim, murabbi, muaddib tersebut untuk mendidik anaknya. Sehingga muncullah keridhaan antara orang tua dan guru, ya, sehingga kemudian anak itu menjadi sukses. Kemudian orang tua memotivasi dan memenuhi hak-hak guru karena dia sudah mendidik anaknya. Karena itu dalam peradaban Islam, kalau kita melihat bagaimana dalam tanda kutip ya honor guru itu menempati kedudukan yang tinggi. Kalau kita lihat sekarang saja ya, kalau di negara-negara
mayoritas Muslim, bukan termasuk di Indonesia sebenarnya. Kita bandingkan saja ya, itu cukup besar ya sebenarnya. Nah, tapi memang masih kalah dengan pendidikan sekuler yang dilakukan oleh di dunia Barat. Nah, kemudian peserta didik di sini seperti penumpang. Penumpang itu kan sangat tergantung dari nahkoda. Karena itu subjek aktif ya, kemudian penumpang itu juga harus punya peran penting. Dia bukan tong kosong atau bejana kosong, melainkan dia membawa fitrah, membawa potensi, di mana fitrah dan potensi ini disebut sebagai amanah ya, yang tujuannya adalah mengembangkan peserta didik ini menjadi seorang khalifah fil ardh. Nah, jadi tujuan dari pendidikan Islam itu adalah bagaimana mewujudkan manusia sebagai seorang khalifah fil ardh. Khalifah itu berarti pemimpin ya di muka bumi. Karena menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu tempaan, perlu lain-lainnya ya, sehingga bisa menjadi yang terbaik. Nah, itu ya terkait dengan hal-hal yang harus kita pahami, interaksi antara pendidik dan peserta didik yang memang harus kita pahami secara baik. Nah, oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada pertanyaan? Ini ada Suryaningsih. Ada Suryaningsih? Saya, Pak. Ada. Suryaningsih, ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Adna Fika Fitria. Ada Adna Fika Fitria? Ada, Pak. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Enggak ada, Pak. Enggak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lihat dulu ke kelas ya. Silahkan di sini. Saya lihat kehadiran selesai ya. Kehadirannya ada enggak kehadirannya? Kelas kita mana ini? Kok hilang ya? Kita lihat dulu mana kelas kita. Kita sekarang lihat kelas kita dulu. Saya ingin presensi teman-teman semua ya yang hadir pada hari ini. Agak lambat. Ya. Ya, kita sudah masuk pertemuan kelima. Ini yang hadir baru 9, makanya saya khawatir tadi tidak. Ini ada Adna. Ada ya? Pak, ya. Kehadiran. Ada Ahmad Noval. Hadir, Pak. Ahmad Noval. Kemudian ada lagi yang belum klik hadir. Ini Aira. Hadir, Pak. Ada hadir. Kemudian ini ada Ahmad Sofiullah. Ada? Hadir, Pak. Dias. Ada Dias? Hadir, Pak. Kemudian Firda. Kemudian Heidi. Hadir, Pak. Helen. Hadir, Pak. Husnul Hafiz. Tidak ada ya? Tidak ada. Ibnu Khairuddin. Ada. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Kamalahana. Izin, Pak, sakit. Sakit apa izin? Sakit ya. Sedikit, Pak. Kemudian Nasya Ramadhani Hidayat. Hadir, Ada? Pak. Hadir. Ada. Kemudian Nur Khalbi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian ada lagi Nuraini. Hadir, Pak. Nuraini ada. Ada, Pak. Nuraini ada. Kemudian Nurul Aulia hadir ya. Nurul Aulia ada? Sakit, Pak. Sakit. Rahman Hadir, Pak. ada. Hadir, Pak. Rahmatika
Hadir, Pak. Kemudian Randy, Pak. sakit? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Rio hadir nggak? Rio? Rio. Izin Pak katanya. Siapa izin? Rio Rio, katanya izin. katanya. Nah, kemudian ada lagi Siti Nur Fadilah. Hadiro. Siti Nur Fadilah, Siti Oof. Hadiro, Pak. Ya, kemudian ada lagi Syiraningsih, Pak. Susanti, Syara. Ada Syara? Susanti ada nggak? Susanti ada? Naula, Sanda, Safila? Nggak ada ya? Tidak ada. Jumatia Harun? Tidak ada? Hadir. Jumatia Harun? Hadir. Hadir. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga selanjutnya kita bisa melaksanakan perkuliahan secara normal seperti biasa. Terima kasih. Yang tidak disebutkan namanya tadi sebenarnya sudah hadir ya. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.